لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Jemaah sekalian, sidang salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah bangunkan kita dalam kondisi sehat sehingga kita bisa bersama-sama di tempat yang mulia ini, di hari yang paling mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dan kebaikan buat kita semua. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau semuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita semua akan mengalami sebuah proses akhir kehidupan. Tidak ada yang bisa menyangkal ketika waktu datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, suka dan tidak, kita akan balik kepada Allah. Persoalan mati adalah persoalan sebenarnya biasa. Tidak ada yang makhluk yang hidup tanpa ada kematian. Juga sama, tidak ada kematian kecuali dari mulai kehidupan. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, persoalan kita sebenarnya bukan persoalan mati hidup. Kucing pun mati hidup. Namun adalah persoalan bagaimana kita mengakhiri hidup dan bagaimana kita hidup setelah kematian. Ada sebuah perkataan indah dari Abu Hurairah dalam kitab Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan kalimat indah. Beliau mengatakan, aku tidak pernah khawatir dengan dunia ini. Aku tidak pernah khawatir, beliau katakan, dengan dunia ini. Yang aku khawatirkan, kata beliau, adalah sedikit perbekalanku. Yang aku khawatirkan, kata beliau, sedikit perbekalanku. Aku akan berjalan di jalan yang terjal dan berat. Ada dua tempat yang akan kita tuju, surga dan neraka. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, dan saya, beliau katakan, tidak tahu tempat mana nanti tempat kami akan dikembalikan. Kalimat ini kalimat yang singkat namun sangat dalam dari beliau. Bahwa orang-orang saleh, dia berpikir bagaimana tempat kembali ketika kita harus balik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Quran mengkonfirmasikan, menjelaskan ada dua kondisi akhir dari kehidupan manusia. Yang dua kondisi ini dikonfirmasikan Quran menjadi akhir dari kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ada alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimina anfusihim. Ya, di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-28. Ada kondisi, kata Allah, ada orang yang dimatikan dalam kondisi zalim dirinya. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ini kebalikan. Ya. Akhir kebalik. Jadi Allah mengatakan kematian kita sebelum menuju dua tempat surga atau neraka yang dikhawatirkan tadi oleh Abu Hurairah. Allah mengatakan ada dua kematian yang akan kita jalani, yaitu kematian ketika kematian datang, malaikat cabut nyawa kita dalam kondisi zalimi anfusihim, dalam kezaliman diri. Tentu saja ini akan menjadi ahlul neraka. Yang kedua, yang tatawaffahumul malaikat thayyibin, yang dia dicabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi thayyibin. Nah, ini kita harap kita ini ya, dalam kondisi baik. Kalau kita cermati dua ayat ini dua-duanya punya kronologis, ya, punya latar belakang, sehingga kita akan paham siapa yang dimaksudkan oleh Allah. Dia mati dalam kondisi menjolimi diri sendiri, kemudian dia akan dibawa ruhnya, dilemparkan, kemudian dicampakkan, dan dia dikembalikan ke neraka. Kemudian siapa yang mereka dimatikan dalam thayyibin ini, yang ruhnya diambil, diberikan minyak kasturi, kemudian diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan. Kita akan paham dari kronologis dari ayat ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mati dalam kejoliman, dari ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang orang yang membangkang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang diberikan petunjuk Allah, mereka diberikan petunjuk oleh Allah. Tidak ada satu umat yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika petunjuk ini datang, mereka bangkang petunjuk ini. Mereka lebih memilih jalan lain daripada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti akan diwafatkan, dimatikan dalam kezaliman. Nah, yang terbalik yang kedua, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang diwafatkan dalam thayyibin. Al-Imam Ibn Qasir, senada juga Imam At-Tabari, para ulama-ulama salih, para penafsir Quran, beliau mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan sebelum
nyawa kita terambil malaikat. At-Tabari dan Ibnu Katsir beliau mengatakan yang pertama adalah harus menunjukkan benarnya iman. Yang kedua, istiqamah di dalam keimanan. Ini sama persis dalam surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu apa? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan pada kita semua. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kalau kita konfirmasi, kita tanya Yahudi, Nasrani, juga mengatakan Tuhan kami adalah Allah, walaupun dalam bahasa yang lain. Tapi menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada persoalan jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalimat Quran kemudian dilanjutkan taqamu. Kemudian Al-Quran melanjutkan kemudian dia istiqamah. Ini menunjukkan benarnya iman. Menunjukkan seseorang dalam benar keimanan. Ketika turun Quran, ketika turun Taurat, ketika turun Injil, dia imani. Dia benarkan. Namun kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan kehidupan tidak sebatas kita imani. Tidak sebatas kami imani Taurat pada masanya, kami imani Injil pada masanya, juga seperti kita semua, kita imani Quran. Tidak seperti itu ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada sebuah tanggung jawab kita dengan apa yang Allah turunkan. Ada sebuah tanggung jawab kita dengan Allah, dengan apa yang kita imani. Maka Quran mengatakan summastaqamu. Sebuah tanggung jawab kita dengan agama, dengan syariat, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggung jawab itu? Tanggung jawabnya adalah wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tanggung jawabnya adalah keimanan dan amal. Bukan hanya dibenarkan. Syariat itu bukan hanya dibenarkan. Quran itu bukan hanya dibenarkan. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya bukan hanya dibenarkan, tapi menjadi sebuah deklarasi kita di hadapan Allah untuk juga diamalkan. Disinilah letak jatuhnya orang-orang sebelum Islam yang Allah nanti sebutkan dimatikan dalam kezaliman. Letak pada amal, bukan letak pada deklarasi. Kalau bicara sumpah, semua kita bisa sumpah kan? Siapa yang pernah jadi pejabat di sini? Ada? Pernah jadi pejabat disumpah pakai apa itu? Pakai Al-Quran? Siapa yang pernah jadi pejabat? Semua bisa kan? Semua bisa bersumpah seperti ini ya? Demi Allah saya akan ini kan begitu. Maka itu deklarasi namanya. Keimanan itu bukan deklarasi saja, tapi ada konsekuensi dari deklarasi, dan Yahudi gagal di situ. Yang mereka nanti akan dimatikan dalam kezaliman itu. Orang Nasrani gagal pada amal. Ada satu surat yang menggambarkan kegagalan ya, dalam surah Al-A'raf 176. Ya.
Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah. Kalau kamu ingin, kami ingin, kata Allah, kami angkat kalian. Ini untuk Bani Israel. Ya. Nah, ini metodologi Quran untuk mengangkat hukum kepada umat Islam, mengambil sejarah dari Bani Israel. Allah mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin, kami angkat kalian, kata Allah. Angkat ke derajat kemuliaan dunia akhirat. Walakinnahu akhlada ilal wa tabahawahu, kata Allah. Namun persoalannya manusia ini, kata Allah, nah ini bicara kita, begitu condong sekali dengan dunia dan condong dengan hawa. Akhlada ilal wa tabahu hawa di situ. Ya. Condong dengan dunia, dengan mengikuti hawa nafsu, dua sisi ini yang menjatuhkan orang dari agama ini adalah dunia dan apa? Hawa nafsu. Bapak bisa lihat, ibu bisa cek, jatuh kita di situ. Apa? Kalau dia sudah punya dunia, nanti digeser dengan hawa nafsunya, logika. Orang-orang liberal itu orang-orang yang secara ekonomi mapan, ya. Tapi cara berpikir mereka itu merendahkan syariat. Kenapa? Karena dianggap syariat yang banyak di Quran sebutkan itu tradisi Arab, tradisi kuno yang harus kita itu hawa nafsu, yang harus kita tinggalkan itu nafsu. Ya. Ada manusia yang jatuh karena hawa nafsunya, kepentingan budaya, kepentingan kelompok, kepentingan suatu negeri, jatuh di situ. Sering kita menemukan ayat Quran berbicara kontradiksi antara syariat dengan budaya. Orang jahiliyah dibenturkan dengan itu. Abu Jahal menolak Islam, bukan Islam tidak benar, bukan. Saya tidak pernah mendapat konfirmasi dari Abu Jahal dia mengatakan Islam salah, enggak. Abu Sufyan juga sama sebelum Islam, termasuk Walid bin Mughirah, ahlinya dari Quraisy. Dia tidak pernah ada data mengatakan salah nih, keliru nih. Namun kemudian persoalannya apa? Ada benturan dengan budaya. Ya. Ada benturan dengan budaya, kebiasaan. Mereka lebih memilih budaya daripada kebenaran yang datang kepada mereka. Ini hawa nafsu. Ini kita bisa lihat. Ya. Jatuhnya syariat Islam di sini persoalan. Jatuh persoalan syariat dari zaman ke zaman itu ketika harus berbenturan dengan budaya. Orang banyak mengambil budaya daripada syariat. Orang tolak syariat untuk mengambil budaya, kebiasaan. Ini cukup banyak. Yang kedua, lebih mengambil dunia. Ahlada ilal dia memilih dunia daripada agama. Ini sudah kita nggak sebutkan lagi bagaimana jatuhnya peradaban manusia, peradaban agama gara-gara dunia ini. Orang mengukur kebenaran itu dengan mengukur berapa pemasukan yang dia dapat. Ketika dia mendapatkan pemasukan, dia benarkan. Ketika tidak dia dapatkan pemasukan dari hukum itu, dia tolak. Bahkan khusus Quran membahas itu semuanya.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 85 Allah mengatakan, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd." Bagaimana mungkin kalian terima Quran dengan kalian menolak sebagian? Coba kita renungkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebagai tadabbur kita terhadap Quran yang kita baca. Ya, di mana sebenarnya persoalan kaum muslimin yang kita hadapi dengan kita bandingkan dengan persoalan yang menimpa Bani Israel. Quran mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Bagaimana kalian menerima sebagian, kalian tolak sebagian? Coba kalau kita lihat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir persoalan ini merata di tengah dunia Islam. Quran diterima sebagian, ditolak sebagian. Pas haji diterima apa enggak? Urusan haji diterima enggak? Haji diterima kan? Enggak ada satu negeri Islam menolak tentang haji. Ya kan? Pas sholat, oke, diterima. Haji diterima. Pas ekonomi, diterima enggak? Ekonomi Islam diterima enggak? Enggak. Tidak diterima. Pas pendidikan, tidak diterima. Pas peradaban Islam, tidak diterima. Islam dibagi. Inilah sekularisme. Dibagi Islam. Yang menyangkut ibadah, diambil. Yang menyangkut muamalah, ditolak. Padahal coba lihat Quran. Kalau ibu catat hukum-hukum Quran, pasti ketika Allah berbicara sholat hanya beberapa teks, berbicara zakat hanya beberapa teks, ya kan? Tapi yang paling banyak adalah bicara sejarah, bicara akidah, bicara syariat, muamalah. Tapi yang banyak itulah yang kemudian tidak ada di masyarakat Islam, tidak hidup di masyarakat kita. Tidak hidup, tidak muncul di masyarakat kita. Itu tadi kalimat Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, terus wa takfuruna bi ba'd. Makanya saya selalu bilang kenapa kita harus kenal Quran, ditadaburi Quran supaya kita tahu pesannya. Supaya kita jangan salah memahami Quran. Supaya kita paham betul apa dipesankan Allah di dalam Al-Quran. Apa pesan Quran kita bisa dapat? Supaya kita tersibuklah, terubah cara pandang kita, cara hidup kita, tidak terjebak dengan orang-orang yang menyimpangkan Al-Quran. Kita jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita banyak dijebak sebenarnya orang-orang yang jahat di tengah kaum muslimin. Kita diributkan dengan persoalan-persoalan sebenarnya persoalan-persoalan yang memang khilafiyah dalam agama. Ya kan? Masih ribut dengan persoalan-persoalan yang dua-duanya sebenarnya tertekskan sebagai karya ijtihad. Tapi kita tidak diributkan persoalan-persoalan yang tertekskan sesuatu yang tidak ada khilaf bagi kaum muslimin. Apa maksudnya? Kita ribut masih masalah-masalah yang furu'iyah. Tahu furu'iyah ya? Sifat-sifatnya yang memungkinkan beda pendapat kaum muslimin. Ya kan? Ini ternyata jemaah sekalian, ini dihidupkan di mana-mana. Kunut, ya kunut. Ya kan? Apalagi bagaimana kirim
baca surat apakah sampai kepada enggak ke mayat, ini diributkan. Banyak hal yang menjadi persoalan khilaf yang seharusnya internal ke muslimin, saling menghormati di situ, saling mencari mana yang terbaik. Tapi ada sesuatu yang harus komitmen bersama. Apa itu? Tegaknya hukum syariat itu tidak bisa dipungkiri. Menjaga akidah kaum muslimin itu tidak bisa dipungkiri. Menjaga akidah anak-anak kita dengan pendidikan Islam yang menjaga mereka dari pendangkalan akidah, ini menjadi sebuah prioritas harusnya kita bersama. Ini sekarang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, persoalannya bukan persoalan hanya sekolah anak kita di umum atau di pesantren. Saya cukup lama di pesantren, mengajar di pesantren. Saya mengajar dari 97. Udah berapa tahun Pak Nasri? 97. Berapa tahun? Berapa tahun? Hitung terus. Berapa? Coba bayangkan. Saya mengajar dari SMA sampai kampus perguruan tinggi mengajar. Mengajar din, agama ini. Apa namanya? Garis naik itu apa namanya? Kalau kurva itu apa namanya? Pak Muslim. Apa? Apa namanya? Yang naik itu. Itu garis kaum muslimin pada pendidikan bukan naik. Itu turun pada hasilnya. Memang kita banyak sekarang pendidikan Islam, tapi tidak melahirkan cara berpikir Islam. Coba lihat anak-anak kita yang pulang dari pesantren, yang diburunya sekarang apa coba? Apa ini Bu? Kenapa? Ada kesalahan. Pendidikan kita, jemaah sekalian, perlu kita sampaikan, pendidikan kita bukan diarahkan kepada perjuangan anak-anak itu, tapi diarahkan kepada apa? Ekonomi. Kamu nak kalau lulus ini nanti begini, 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 begini. Semuanya nilainya apa? Apa nilainya? Ekonomi. Ketika kita sodorkan bagaimana perjuangan kaum muslimin di Palestina, bagaimana Rohingya, bagaimana Bosnia, tanggung jawab kaum muslimin buat mereka, tanggung jawab kaum muslimin buat orang-orang Suriah, itu tidak ada respon. Kenapa? Karena tidak terbina akal mereka, cara pandang mereka terhadap pembelaan terhadap kaum muslimin. Maka ketika pulang mereka hafal Quran untuk tampil di mana? Jadi imam, dipuji bacanya baik, cukup. Padahal jemaah sekalian dan rahmati Allah, kalau kita perhatikan surah Al-Jum'ah pada ayat berapa? Masalul ladzina humilut Taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfar. Ayat berapa? Ketujuh ya. Allah mengatakan orang yang hafal Quran, tapi tidak mau mengamalkan, hanya sebagai apa namanya? Kalimat yang dihafal. Dia tidak mengamalkan, tidak mau memperjuangkan. Allah katakan seperti apa tadi? Himar. Kalau jadi bayangkan. Saya pernah berpikir, kenapa sebenarnya? Kenapa bisa terjadi? Nah, jadi di situ ya, Quran digeser fungsinya dalam kehidupan. Nah ini kerjaan orang kafir nih, kerjaan orang-orang kafir yang masuk di tengah kaum muslimin. Padahal tadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah mengatakan apa? Sumastaqam. Ketika kita mengatakan kebenaran Islam, kita diminta untuk istiqomah. Kita diminta untuk komitmen dengan Islam ini, dan itulah
kematian istiqomah itulah yang malaikat mengatakan alla takhafu wala tahzan. Jangan takut. Kamu adalah calon penghuni surga. Nah, maka jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini juga jadi momen kita semua, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu momen Ramadan itu untuk menimbang amalan terbaik yang harus kita lakukan. Jangan baik menurut kami, tapi coba timbang baik menurut Al-Qur'an. Mulai timbang, kita tahu Quran, kita baca dari awal sampai akhir, coba kita inventarisir mana amalan-amalan yang diminta oleh Allah untuk segera kita kerjakan, untuk segera kita lakukan dengan sebatas kemampuan masing-masing yang tentu saja kita berbeda dalam melakukan kebaikan itu. Kita mulai menginventarisir. Kita segera sebelum kematian datang. Jangan sampai kematian datang kita jauh dari amal terbaik. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kematian datang pada hari ini? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan ketika Allah malaikat datang menjemput nyawa? Apa yang kita banggakan? Para sahabat radhiyallahu ajma'in yang ditulis dalam sejarah kehebatan-hebatan mereka, itu ada kebanggaan. Tapi begini pun mereka tetap takut bagaimana akhir hidup mereka. Coba bayangkan. Mereka sholat yang sampai bengkak. Kita bengkak karena rematik. Iya kan? Abu Bakar adalah orang malam itu menjadi seperti hiasan hidup. Harus sahabat malam itu menjadi hiasan hidup. Maka ada satu riwayat, para sahabat itu, mereka itu malam itu seperti rahib. Rahib itu tahu ya, yang banyak terjaga daripada tidur. Mereka hidupkan malam, kemudian pagi, siang mereka seperti singa, menunjukkan kehebatan mereka. Mereka orang-orang yang terbina rohiyah dengan baik. Quran itu mewujud dalam jiwa mereka. Mereka tidak pernah terhina dengan dunia, tapi mereka hina kalau mereka tidak berjuang untuk agama. Maka konsep ini kita rubah, ibu-ibu sekalian. Kita sekarang mulai berpikir bahwa mulia dengan agama, bukan mulia karena dunia. Dunia ada dan tidak ada adalah ujian. Itu adalah pemberian. Tidak ada satupun rezeki yang Allah berikan kepada kita karena kita hebat. Bukan. Karena kita pintar. Bukan. Tapi Allah memang berikan itu kepada kita. Sama persis ketika ada orang miskin karena dia bodoh. Karena tidak. Banyak orang pandai tapi gagal usahanya. Banyak juga orang yang tidak pandai, lancar usahanya. Saya ketemu orang yang sekarang penguasa lele di Aceh. Itu dulu orang dari Binjai, merantau di Sigli, pernah buka usaha lele di Bambi, ya, kemudian pindah pernah ada nama Dirham ikan tuh, benar? Di situ di dekat lapangan kan ada nama Dirham. Ada nama Dirham, nama kios dia namanya Dirham. Ya. Itu dia nggak tahu apa-apa. Tapi semua sekarang di Aceh ini dia yang koordinasikan ikan-ikan yang masuk ke Aceh ini. Bayangkan. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi Allah angkat dia dengan rezeki yang banyak. Ada yang pandai Allah jatuhkan. Itu biasa dari kehidupan. Tidak ada kebanggaan di situ bagi para sahabat. Bangga mereka, para sahabat itu ketika mereka berjuang untuk agama. Berapa nilai yang mereka berikan buat agama. Bagaimana hidup mereka dengan agama. Itu yang mereka banggakan. Coba lihat sejarah-sejarah mereka. Kehebatan mereka tertulis bukan karena kaya. Enggak ada. Tapi berapa sumbangsih mereka buat
agama. Ini cara pandang kita harus kita rubah sebelum kita mati. Kita rubah cara pandang, kebanggaan kita. Semua akan kita tinggalkan. Dan itu kan sub pembahasan Al-Quran. Kalau kita mau cerna, kita pahami. Pembahasannya di situ. Bagaimana konsep agama ini itu mewujud ke jiwa kita sehingga kita menjadi pembelanya, istiqomah di dalamnya sampai malaikat datang kepada kita, alla takhafu wala tahzan. Masya Allah. Sampai malaikat datang kepada kita kemudian membisikkan, jangan sedih, jangan takut. Kamu akan jadi penghuni surga. Masya Allah. Ini gambaran. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Satu gambaran, satu catatan yang mesti kita tulis, kita patri dalam jiwa kita sebelum kita mengakhiri hidup kita semua, yaitu istiqomah dalam agama, bukan dalam budaya, bukan dalam kebiasaan, bukan dalam kemewahan, tapi dalam kebenaran, dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan ya, ketika Allah mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang dimatikan malaikat dalam kondisi kebaikan, dalam kondisi baik, yaqulu salamu alaikum, dikatakan kepada mereka salam, masuklah surga dan tinggal selamanya di dalam surga. Mudah-mudahan jemaah sekalian kita masuk orang-orang yang dimatikan dalam thayyibin, dalam kebaikan. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, giring kami, berikan kami petunjuk untuk mati dalam kebaikan. Dan ketika orang serius, sungguh-sungguh berdoa dan dia berupaya, insya Allah kematian baik akan datang menjemput kita semua dan kita akan Allah temukan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di waktu-waktu yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.